Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang tanaman sayuran kangkung ya. Nah, kalau kita bercerita tentang kangkung ya, hampir semua orang menyukai sayuran kangkung ya sahabat ya. Sebab kangkung itu rasanya memang enak. Apalagi kalau dibikin sayur tumis ya sahabat ya. Dan kalau kangkung itu sahabat, kalau memasak kangkung ya, jangan digoreng sampai ditumisnya itu sampai hitam. Nah, agak-agak hijau tuh yang sedapnya, yang krek-krek. Nah, tidak terlalu lembek ya, itu baru sedap sahabat. Kalau terlalu lembek kangkung itu kurang sedapnya ya. Dan kalau kita makan di restoran-restoran, apalagi restoran Thailand ya, mereka memasak kangkung itu tidak sampai hitam sahabat ya, agak hijau-hijau. Nah, yang seperti itu yang sedap sahabat. Dan saya sendiri juga sahabat memang sangat menyukai sayuran kangkung ini ya. Dan sahabat, kangkung ini memang sayuran yang paling mudah ditanam dan paling cepat pertumbuhannya. Memang sangat mudah untuk menanam kangkung ini. Di sini saya ada kangkung yang berumur 5 hari sahabat ya. Nah, ini 5 hari sudah seperti ini sahabat ya. Umurnya baru 5 hari. Sudah seperti ini. Makanya saya katakan ya, sayuran yang sangat mudah ditanam dan pertumbuhannya sangat cepat. Tidak seperti sawi sahabat ya, bayam, apalagi seperti kol atau kubis ya, dan sayuran-sayuran lain pertumbuhannya itu agak lama sahabat ya, agak lama. Tidak seperti kangkung. Kangkung itu memang sangat mudah sahabat ya menanamnya dan pertumbuhannya sangat cepat, betul-betul sangat cepat. Seperti saya katakan tadi ya, ini 5 hari sudah seperti ini. Nah, 5 hari sudah seperti ini. Dan saya ada satu pot lagi ya, satu pot lagi ini yang sudah berumur 10 hari sahabat ya. Umurnya ini sudah 10 hari ya. Nah, ini sudah 10 hari. Ini ialah kangkung yang sudah berumur 10 hari ya sahabat ya. Nah, ini sebenarnya kalau mau dipetik juga sahabat ya, dipanen sudah boleh ya. Memang sudah boleh dipanen. Kalau mau dipanen juga dipotong yang tingginya, nanti akan keluar si tunas-tunas baru, lebih merimbun nanti kalau sebenarnya kalau kita potong. Tetapi kalau sahabat mau betul-betul daunnya besar-besar ya, sudah cukup besar, 2 minggu atau 3 minggu, nah itu memang betul-betul sudah besar, gemuk-gemuk sahabat. Ini tadi baru 10 hari juga sudah agak besar ya, sebenarnya sudah boleh dipanen juga. Tapi kalau mau betul-betul besar, dalam 2 minggu atau 3 minggu itu betul-betul sudah besar sahabat ya. Dan selalu orang menanam kangkung ini hidroponik sahabat ya. Tetapi menurut saya sahabat, kalau menurut saya tanaman kangkung ini lebih bagus ditanam di tanah. Kenapa saya mengatakan lebih bagus ditanam di tanah? Sebab kalau kita tanam di tanah, kalau sudah waktunya dipanen ya, dipotong. Nah, kita potong bagian atas saja. Si bagian bawah itu akan tumbuh lebih banyak tunas-tunas sahabat ya. Akan keluar tunas semakin kita petik, semakin kita potong bagian atasnya ya, semakin banyak tunas yang akan keluar sahabat ya. Jadi hayatnya lama, maksud saya ya, hayatnya akan lama kalau kita tanam di tanah. Memang betul-betul kalau kita rawat betul-betul ya, kalau kita merawatnya betul-betul, memang boleh hidup lama sahabat, boleh kita memanennya berkali-kali ya, bukan satu kali panen. Nah, itu keuntungan kalau kita tanam sayuran tersebut di tanah, maksudnya di pot ya, bukan di tanah, tapi media tanamnya tanah sahabat ya. Dan kangkung ini perawatannya sangat mudah sahabat ya, sangat mudah sekali. Saya menggunakannya pupuk cair seminggu sekali saya kasihnya.
itu menggunakan pupuk cair aja, AB mix boleh, atau saya kadang selalu menggunakannya ini sahabat ya, pupuk ini nih, pupuk cair Max Grow ya. Nah, seminggu sekali kalau si tanaman, atau 5 hari sekali juga boleh ya. Ini juga saya baru 2 kali mengasih pupuk ya. Nah, pupuk cair ini saya baru Max Grow ini ya, saya baru 2 kali yang berumur 10 hari itu mengasih pupuknya. Dan ini yang ini sahabat ya. Nah, si kangkung yang baru berumur 5 hari ini cantik ya, merimbun ya, sehat. Ini baru 5 hari sahabat umurnya yang ini. Nah, ini juga saya baru memberikan tadi pupuk cairnya sahabat ya, untuk pertumbuhannya biar cepat gemuk-gemuk besar-besar ya sahabat ya. Kangkung ini memang sangat mudah sahabat untuk menanamnya, sangat cepat pertumbuhannya ya, sangat betul-betul sangat mudah untuk menanamnya, untuk menjaganya juga mudah, tidak memerlukan penjagaan khusus ya. Kadang kalau kita tidak memupuknya juga hidup aja kangkung itu sahabat, kasih air saja. Dan kalau kangkung, kalau boleh sahabat ya, kita jangan biarkan sampai kekeringan, harus si tanahnya itu tetap lembab ya. Kalau si pot yang berlubang, sehari 3 kali lah kita siram. Kalau yang pot tidak berlubang pasti akan tetap basah ya, tapi itu juga jangan terlalu terendam seperti kolam juga sahabat ya. Dan kalau di musim hujan, kalau yang pot tidak berlubang itu lebih elok kita letak di tempat yang ada atap ya, tidak terkena air hujan, sebab nanti takut banjir sahabat ya. Apalagi kalau yang baru ditanam banjir, nanti habis semua ya, sayang ya. Seperti ini baru 5 hari ya, kalau ini terkena air yang banyak seperti air hujan ya, ini bisa tumbang semuanya, tercabut sahabat ya. Apalagi kecuali kalau ya sudah agak besar seperti 10 hari itu kan akarnya sudah banyak, sudah kuat ke bawah ya sahabat ya. Oke, cara penanaman kangkung ini mudah saja sahabat ya, sangat mudah, memang sangat mudah, tidak susah. Ini saya menggunakannya sahabat pot yang putih ya, cantik ya, yang sana juga putih, sebab ini memang saya tanam di balkoni sahabat. Saya tanam di balkoni dan saya tidak ngasih lubang, sebab kalau kita tanam di balkoni tidak terkena air hujan ya sahabatnya, jadi sebab ada atap ya. Cuma kita harus pandai-pandai dalam mengatur air juga, jangan terlalu banyak seperti kolam juga sahabat ya. Nah, sekarang saya mau menunjukkan kepada sahabat bagaimana caranya menanam kangkung biar sukses, tidak gagal ya. Tidak ada satu biji pun yang gagal, maksud saya. Kalau ada satu biji juga kita nggak apain, namanya juga orang menanam, tapi kalau boleh diusahakan jangan sampai ada satu biji pun yang gagal tumbuh sahabat ya. Dan biji benih kangkung ini sahabat sangat murah loh, sangat murah. Kalau di Malaysia ya, saya selalu membelinya di Ninso ya sahabat ya, di supermarket Ninso ya. Ini 2 ringgit ya, 2 ringgit 40 sen. Nah, satu kotak ini cukup banyak sahabat ya. Saya sudah ini tadi saya sudah mengambilnya, sudah direndam di mangkuk, sudah ada 1 jam lebih lah saya rendam di mangkuk. Saya rendam di mangkuk itu sahabat biji benihnya biar cepat tumbuh, cepat pecah ya, cepat bercambah seperti toge ya. Nah, ini dalam waktu, kalau kita sudah rendam begini, dalam waktu 1 malam juga, misalkan ya, kalau petang atau sore kita menanamnya, pagi-pagi sudah tumbuh seperti toge sahabat, dan sudah terus boleh dikenakan matahari biar lebih cepat pertumbuhannya. Nah, itu kegunaannya kalau kita merendamnya dulu di air biar mudah pecahnya sahabat ya. Ini saya sudah 1 jam, hampir 2 jam saya sudah merendamnya. Dan ini sahabat, masalah biji benihnya tadi ya, 2 ringgit 40 sen tuh banyak tuh, banyak, bisa untuk berapa pot. Yang pot tadi aja, yang pot putih tadi yang sudah berumur 5 hari ya dengan 10 hari, itu tidak sampai setengah bungkus. Untuk ukuran pot seperti itu ya, saya selalu menggunakannya
Satu bungkus ini boleh dijadikan untuk 6 pot sahabat. Untung kan, Rp2.40 boleh jadi 6 pot. Bayangkan 6 pot, cukup besar, pot panjang tuh. Nah, apalagi sahabat kalau kita menanam sendiri ya, kangkung menanam sendiri, pasti kita tidak meracunnya ya. Kalau kita beli itu pasti ada, kita harus membersihkannya betul-betul ya, kadang disemprot racun. Kalau kita tanam sendiri kan tidak meracunnya, dan kapan-kapan kita menginginkannya, seperti teringin makan tumis kangkung ya, kita tinggal petik, atau teringin lah makan pecel ya, kita tinggal petik, dibikin pecel juga. Nah, sedap ya kalau kangkung itu, memang sedap dicampur dengan kol ya, atau kubis ya. Oke, sekarang saya mau menunjukkan kepada sahabat bagaimana cara penanaman kangkung di pot yang betul, biar diusahakan satu biji benih pun tidak gagal tumbuh ya. Nah, ini sahabat ya, sekarang saya sudah menyediakan pot panjang, sudah diisi tanah ya. Nah, tapi ini sahabat potnya hitam ya, tuh sudah diisi tanah ya. Kenapa saya menggunakan pot hitam sahabat? Sebab ini bukan saya mau letak di balkoni ya, saya mau letak di kebun ya, di kebun yang tentunya pasti kalau air hujan jatuh juga kotor-kotor sahabat ya. Kalau pot putih itu sayang. Saya kalau pot putih selalu kalau tanaman yang saya letak di balkoni, itu sayuran atau tanaman hias atau buah-buahan juga, kalau saya letak di balkoni saya selalu menggunakannya pot putih sahabat ya. Sebab pertama mau cantik ya, keduanya mau satu set semua sama warnanya putih ya. Sebab kalau kita letak di balkoni ya, tidak terkena air hujan sahabat, memang tidak terkena air hujan. Jadi bagus kalau kita letak di balkoninya kalau warna putih itu. Kalau warna hitam, kalau warna putih itu kalau kita letak di luar cepat kotor, terkena air hujan ya. Makanya harus menggunakan pot hitam. Oke, kita mulakan saja ya. Di sini ya ada biji benih yang sudah saya rendam. Ini tidak banyak sahabatnya, biji benihnya boleh dikira lah ada berapa ya. Nah, saya masukkan ke tangan dulu ya, biar sahabat boleh melihatnya berapa banyak ya ini biji benihnya. Tidak banyak juga lah, tidak banyak biji benihnya. Karena sahabat ya, insya Allah kalau menggunakan cara yang saya gunakan ya, tidak akan ada yang gagal ya. Tidak akan ada yang gagal. Si biji benih ini insya Allah semuanya akan tumbuh sahabat, semuanya akan tumbuh ya, karena ada caranya sahabat ya, biar semuanya tumbuh, tidak ada yang gagal ya. Sebab sayang kan kalau gagal, walaupun murah ya, biji benihnya ini tidak mahal, murah saja, Rp2.40 boleh jadi 6 pot atau 7 pot lah sahabat ya. Tergantung kitanya mau betul-betul merimbun atau normal-normal saja, 8 pot juga sebenarnya boleh. Nah, ini sekitar segini saja ya sahabatnya tuh. Nah, si biji benihnya tidak banyak tuh, segini, sekitar dalam mungkin ini ada 40 biji benihan lah, ini kira-kira saja sahabatnya, saya tidak menghitungnya ya, sorry kalau salah tidak menghitungnya. Oke, kita tabur saja ya, tabur betul-betul. Nah, ini saya tabur di sini ya, di pot hitam ini betul-betul rata taburnya, kasih rata ya. Ini tanahnya juga saya udah lembabkan tadi ya, saya sudah melembabkan tanah ini. Nah, oke, seperti saya katakan tadi ya, ada caranya sahabatnya biar si tanaman ini tumbuh semua. Bagaimana caranya? Oke, saya akan tunjukkan kepada sahabat. Ini tanaman yang sudah, biji benih yang sudah kita tabur ya ini. Nah, biji benih yang sudah kita tabur di tanah itu
timbun lagi dengan tanah sahabat ya, sekitar 1 sentian ya, sekitar 1 sentian, agar si biji benih ini ya semuanya tumbuh. Jadi tumbuhnya itu stabil sahabat ya, sebab si akarnya itu tertimbun di dalam. Tidak, kalau kita siramnya juga nanti, kalau kita tidak timbun lagi dengan tanah, kadang si tanaman tersebut sahabat ya, tumbang. Nah itu fungsinya, kita harus menimbunnya lagi dengan tanah. Nah ini sahabat ya, saya akan menimbunnya lagi sekitar 1 cm saja cukup 1 cm saja, kita timbun lagi dengan tanah ya, biar tanaman tersebut kalau nanti tumbuh, si bagian akarnya itu terlindung sahabat ya. Jadi kalau disiram air juga tidak tumbang ya. Nah itulah caranya sahabat ya, biar tanaman ini semuanya tumbuh, tidak ada yang gagal 1 biji pun. Sebab saya juga pernah mencoba sahabat ya, saya tabur begitu saja, biarkannya memang tumbuh, tetapi apalagi kalau kita letak di luar ya sahabat ya, kena air hujan ya pasti banyak lah, kadang separuh yang gagal mati ya, sebab kadang terbalik si akarnya jadi di bagian atas, si daun di bagian bawah. Kalau tanaman yang belum stabil itu sahabat ya, belum, kalau kecuali kalau yang seperti ini ya, yang sudah 10 hari memang akar sudah banyak dan sudah tinggi kan, kalau kena air hujan juga itu kuat itu. Nah kalau dalam proses yang penanaman baru sahabat, itu masih sensitif, apalagi baru sehari 2 hari sahabat ya, si akarnya itu belum kuat, masih pendek kalau baru sehari 2 hari itu. Jadi inilah caranya bagaimana tanaman kangkung ini biar tumbuh sukses, semuanya tumbuh sahabat ya, tidak ada yang gagal ditanam ya. Nah ini saya sudah menutupnya semua tuh sahabat ya, sekitar 1 cm lebih lah, 1,5 cm. Nah ini kalau terkena air hujan juga sahabat ya, kalau kita letak di luar, tapi kalau boleh lah, kalau sahabat ada tempat yang terlindung, ada atap, jangan dulu dikenakan air hujan kalau musim hujan sebelum umurnya 5 hari lebih. Kecuali kalau sudah 5 hari, 6 hari, bolehlah dikenakan. Kalau lagi musim hujan ya, kena air hujan juga, dia tidak masalah, akar sudah banyak, sudah kuat sahabat ya. Tapi kalau baru penanaman, kalau boleh sahabat ya, kalau musim hujan jangan terus diletak di luar, kalau boleh di balkoni atau di tempat yang ada atapnya ya, ada pelindungnya. Nah biar selamat, biar sukses semua ya, tumbuh semua. Oke sahabat, nah sekian dulu video dari saya, bagaimana cara menanam kangkung yang betul, maksudnya menanam di pot dengan media tanam tanah sahabat ya, biar sukses tumbuh semua biji benih tersebut ya. Dan seperti saya katakan tadi sahabat, kalau sahabat menanamnya di media tanam tanah, hayatnya akan lama, bukan sekali petik saja ya, boleh berkali-kali petik. Sebab kalau kita tanam di media tanam tanah ini sahabat ya, kita petik akan keluar tunas baru lagi, kita petik akan keluar tunas baru lagi, makin kita petik makin banyak tunas yang akan tumbuh. Nah begitu sahabat. Oke, sekian dulu video dari saya. Jumpa lagi di video yang akan datang ya sahabat ya. Dan semoga setiap video yang saya buat bermanfaat untuk sahabat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.